Baik, selamat malam Bapak Ibu sekalian. Terima kasih masih bersama dengan kami di acara tanya jawab terkait dengan tata cara pengumuman yang telah disampaikan oleh tim likuidasi terkait dengan rencana tata cara penyelesaian dan pembagian kekayaan hasil likuidasi PT Asuransi Jiwa Adisara Nawana Arta dalam likuidasi yang telah kami sampaikan pada tanggal 26 Januari yang lalu. Baik, Bapak Ibu, eh, kita akan mulai lagi. Namun, kembali lagi saya ingatkan Bapak Ibu, kami mohon bantuannya dengan sangat. Pernah bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, nanti mohon disampaikan juga nomor polisnya. Kemudian, apakah Bapak Ibu ikut dalam proses likuidasi dengan mendaftarkan eh, ke kami pada tanggal 11 Januari hingga 11 Maret yang tahun lalu. Dan kemudian juga mohon untuk kameranya boleh dibuka sehingga kita diskusinya lebih enak. Baik, kami akan mulai. Izin Pak Harfardi, kita mulai untuk sesi selanjutnya. Silakan Bu Sally. Bagi Bapak atau Ibu pemegang polis yang dan namanya tercatat sebatas nama Bapak atau Ibu Gondo Hartono, Bapak atau Ibu Gondo Hartono, mohon untuk dibantu untuk di-unmute Bapak atau Ibu atas nama Gondo Hartono. Baik, terima kasih Bapak atau Ibu Gondo Hartono. Masih di-unmute, boleh dibantu Ibu untuk di-unmute terlebih dulu. Baik. Halo Bu, Halo, selamat halo malam Bu. Ibu. Boleh ya, Ah, selamat malam. selamat malam Bu. Boleh Udah dibantu? kedengaran Bu. Sudah Ibu. Ah, begitu ya Bu. Nomor polis. Selamat malam dulu Boleh ya. dibantu. Saya Ya. ini pemegang polis di 9719030641 atas nama Gondo Hartono Gao. Jadi waktu awal pemulaan em, tim agen untuk menawarkan jasa pengembalian dana, itu saya sudah ikut dari permulaan di tahun 20-an. Jadi mereka suruh saya selfie dengan polis, segala macam. Sudah saya lakukan semuanya. Terakhir di eh, di eh, di tahun-tahun 2023 itu saya miskomunikasi dengan agennya dan tidak ada informasi lagi mengenai ini tim likuidasi. Sehingga saya tidak tahu kemana saya harus menghubungi tim likuidasi. Nah, kenapa saya bisa dapat nomor Zoom ini? Dikarenakan saya usaha ini helm ya. Saya usaha helm dan ada customer saya yang yang kenal tim likuidasi, dia menawarkan nomor ini kepada saya. Katanya nanti ikut Zoom dan bisa daftar di sana gitu. Apakah saya bisa mendaftar ulang, Bu? Maaf Ibu sebelumnya, apakah Ibu, berarti dengan demikian Ibu belum pernah mengajukan tagihan kepada tim likuidasi pada periode 11 Januari hingga 11 Maret 2023 yang lalu, Bu? Belum pernah. Tapi sebelum sebelum saat itu kan dari agen Jakarta, agen saya di Jakarta. Jadi sedangkan saya di Medan. Jadi saya saya menyuruh agen saya untuk mengajukan tagihan ini. Nah, begitu. Tapi selanjutnya karena saya nasabah kurang ngerti apakah bagaimana cara kirim mengirim soal aplikasi ini, soalnya kan saya agak gaptek ya. Dan ini aplikasi Zoom ini pun kebetulan anak saya pulang dari luar negeri baru bisa ajarin saya bagaimana cara
memakai Zoom. Jadi apakah sekarang ini saya masih bisa memohon daftar di di apa ini tagihan ini, meminta tagihan ini, aplikasi tagihan. Sekian, Bu. Baik, terima kasih Ibu untuk pertanyaannya. Kami Nomor lanjut untuk Halo. penanya. Ya, nomor baik Ibu, mohon di mute dulu karena sesuai dengan tadi kesepakatan. Setelah pertanyaan kita ke pertanyaan selanjutnya, baru nanti akan ditanggapi oleh tim likuidasi ya Ibu. Kita lanjut dulu ke penanya atas nama eh, Bapak atau Ibu Hilmi Nurul Huda. Apakah ada Bapak atau Ibu atas nama Nurul Huda? Baik, rupanya tidak ada. Kita lanjut ke penanya atas nama Bapak atau Ibu Yudi Yunadi. Bapak atau Ibu Yudi Yunadi. Bapak atau Ibu atas nama Yudi Yunadi. Oke, rupanya beliau tidak ada. Kita lanjut ke Bapak atau Ibu atas nama Ardi Perkasa. Baik, tidak ada juga. Bapak atau Ibu, oh maaf, Ibu atas nama Ibu Yosefa. Baik, Ibu, ya, mohon dibantu untuk nomor polis dan disampaikan juga apakah Bapak atau saya apakah Ibu telah mengajukan tagihannya kepada tim sudah, likuidasi pada periode saya 11 sudah Januari daftar. hingga 11. Ya, Baik, terima ya, kasih. Boleh dibantu untuk nomor polisnya, Ibu? ya, nomor polis saya 98 190 91097. Baik, Pertanyaan saya, silakan. kan Baik, Ibu. kita pernah pengajuan pencairan ke tim likuidasi periode 11 Januari sampai 11 Maret. Dan sudah lewat proses audit keabsahan data polis. Apakah tim likuidasi masih boleh terima pengajuan polis pencairan susulan saat ini? Karena kita mendengar data-data dari grup ternyata masih ada susulan. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu. Berarti pertanyaannya tidak jauh berbeda dengan tadi Bapak Ibu penanya dari Gondo, Bapak Ibu Gondo ya. Ya, Eh, Satu pertanyaan, baik, saya izin mute ya Ibu ya. Satu penanya yang tadi sudah masuk melalui grup chat, baik ada yang ada di Zoom maupun yang ada melalui live YouTube. Ada beberapa pertanyaan yang sama, maka izin saya ambil yang majority dulu karena pertanyaannya sama, yaitu saya bacakan terkait dengan aset yang akan dicairkan, sementara ada berapa, sehingga kira-kira jadwal pembagiannya kapan, dan apabila ada aset yang telah dicairkan setelah pembagian periode ini, apakah akan dibagikan lagi kepada pemilik polis dengan persentase yang sama? Oke, baik. Pak Harfardi, sudah ada 3 pertanyaan, 2 dari Zoom, dan 1 merupakan recap dari beberapa pertanyaan yang ada di chat box Zoom maupun yang ada di YouTube, di live YouTube. Pada Pak Fardi, kami persilahkan untuk tanggapannya. Oke, terima kasih Bu Sherly dan Bapak Ibu. Untuk pertanyaan yang pertama nanti berkaitan dengan Ibu Gondo dan Ibu Yosefa ini ya, terkait tagihan. Jadi memang sesuai peraturan POJK 28 2015 yang dihitung oleh tim likuidasi dan diterima adalah hanya tagihan yang sudah diajukan sesuai batas waktu yang ditentukan pada saat tahun lalu kita sudah umumkan, gitu ya, yaitu tanggal 11 Januari 2023 sampai 11 Maret 2023.
selama kurun waktu 60 hari gitu atau 2 bulan. Itu sesuai aturan yang ada di POJK. Tentu tagihan tersebutlah yang dicatatkan oleh yang terdaftar dalam proses likuidasi. Yang kemudian para pemegang polis yang sudah mendaftarkan tersebut itu dilakukan verifikasi, dilakukan validasi, dilakukan audit gitu. Dan itulah yang nama-namanya ada di dalam daftar tagihan kreditur pemegang polis yang sudah kita publish hari Jumat lalu. Nah, jadi yang akan dilakukan pembayaran itu atau pembagian itu adalah nasabah-nasabah yang sudah terdaftar. Dan itu ada PP yang belum mengajukan gitu dan baru mengajukan setelahnya. Nah, pengajuan itu sebenarnya memang tidak aturannya adalah hanya yang terdaftar saja gitu. Tapi banyak Bapak Ibu yang tetap mau dicatatkan gitu kan tagihannya. Itulah yang kami lakukan karena kami juga sudah diskusi koordinasi dengan OJK. Nasabah yang mengajukan pendaftaran pengajuan lewat batas waktu dicatat terlebih dahulu sebagai tagihan yang diajukan terlambat. Gitu. Nah, berkaitan dengan pertanyaan Ibu Yosefa, maka yang dihitung sebenarnya adalah hanya tagihan PP yang sudah didaftarkan sesuai batas waktu, Bapak Ibu. Jadi tidak ada, tidak dihitung lagi nih yang susulan-susulan. Ya. Ada banyak alasan yang disampaikan kepada kami kenapa tidak mengajukan pada saat itu. Ada yang bilang, ada yang menyampaikan kepada kami, oh iya saya diminta untuk nggak perlu daftar likuidasi. Atau ada yang posisinya di luar negeri, jadi nggak tahu. Kemudian ada yang tidak diberitahu oleh agennya, seperti yang disampaikan Ibu Gondo gitu kan. Yang sebenarnya ya balik lagi kita kembali berdasarkan aturan, kami nggak bisa keluar dari apa yang diatur di dalam peraturan tersebut, gitu, bahwa yang diterima untuk diinventarisir kewajiban itu adalah yang mendaftarkan secara tepat waktu, gitu. Jadi tidak ada susulan-susulan tadi ya seperti yang tadi disampaikan oleh Bu Yosefa. Yang terlambat kami masukkan ke daftar tagihan yang terlambat. Itu. Jadi mohon dipahami bahwa ya hanya PP yang daftar tepat waktu, sudah diverifikasi, sudah divalidasi. Ya, mungkin ada pertanyaan susulan dari situ karena ini juga berkaitan. Angkanya berubah nih dari NSL yang tadinya cuma 11T menjadi 12,4T. Nah, itu kenapa bisa berubah? Karena pada saat itu memang NSL itu dibuat berdasarkan hasil KAP, hasil audit KAP dari yang mengajukan itu hanya yang enforce lah yang kita terima, ya. Yang surrender, yang break, yang cancel, dan konversi dari WI ke WSP itu tidak diterima, tidak diakui gitu kan. Nah, cuman perkembangannya setelah kami keluarkan NSL tersebut, neraca sementara likuidasi, yang para PP yang sudah daftar tepat waktu, yang statusnya surrender, cancel, break, konversi, itu mengajukan keberatan. Keberatannya kenapa? Karena pertama mereka nggak tahu statusnya apakah surrender atau break atau konversi dan lain sebagainya. Itu tidak diinformasikan oleh perusahaan. Jadi mereka juga nggak tahu nih statusnya. Nah, sedangkan KAP itu
melakukan audit berdasarkan catatan yang dibuat oleh direksi bahwa nasabah A, B, C, D, E ini statusnya surrender, lapse, break, cancel, sama konversi. Nah, jadi pada saat itu memang ketika kami diskusi dengan OJK yang diterima adalah yang enforce gitu. Nah, sedangkan yang di luar enforce dan yang ini ya yang kematian lah, pengajuan karena klaim kematian. Nah, tetapi ketika kami keluarkan daftar itu, NSL itu banyak yang keberatan. Kenapa saya ditolak? Walaupun saya nggak tahu pertama itu statusnya bagaimana. Yang kedua, bukan berarti kalaupun itu surrender, bukan berarti kami sudah terima pembayaran nih. Atau bukan berarti ketika kami cancel, kami sudah terima pembayaran. Gitu. Jadi status kondisinya itu tidak bisa disamakan dengan asuransi yang normal gitu ya. Ketika asuransi yang normal, ketika dia surrender, seharusnya dikembalikanlah polisnya, pengembalian preminya kepada si nasabah tersebut. Faktanya sudah diajukan surrender, tapi kewajibannya belum dilakukan, termasuk sudah mengajukan syarat-syarat pencairan pada saat itu ya untuk pengajuan prioritas. Syarat pengajuan prioritas harus menyerahkan polis aslinya gitu. Nah, tapi belum dibayar lunas oleh perusahaan. Nah, itu bagaimana? Nah, karena kita menemukan adanya fakta tersebut, maka kami melakukan verifikasi ulang. Sebenarnya mana sih yang sudah dibayar, mana yang belum. Sama juga dengan yang konversi. Pak, saya ini tadinya WI, tapi kok sekarang nggak ada gitu kan. Tagihan polis saya yang WI. Setelah kami cek, itu masuknya statusnya konversi dari WI ke WSP. Nah, seharusnya ketika statusnya konversi, yang berubah adalah namanya aja, namanya bukan WI, tapi WSP, tapi harusnya ada. Gitu. Tapi ya ternyata keberatannya, Pak, kalaupun status saya konversi sebagai WSP, tapi kok konversi WSP itu tidak tercatat gitu. Nah, jadinya kami lakukan verifikasi ulang dan ya kami minta dokumen-dokumen susulan yang kami minta susulan itu dokumen pendukung gitu ya. Bener nggak belum dibayar gitu. Bener nggak memang statusnya konversi gitu. Itu kami verifikasi ulang gitu. Dan hasilnya dari hasil sejak kita keluarkan NSL ada perubahan angka di situ. Walaupun harus Bapak Ibu juga bisa cek nama-nama pemegang polis itu tidak berubah, tetap sama dari awal. Nama-nama itu adalah nama-nama yang sudah terdaftar sesuai batas waktu, tidak ada yang lewat batas waktu. Gitu. Cuman tagihannya akhirnya kami masukkan. Ada yang kami masukkan ternyata, Pak, saya ini kok dapatnya pengembalian polis ya, karena yang saya ajukan ini adalah UP, karena pesertanya pemegang polisnya meninggal dunia. Ketika meninggal dunia karena kecelakaan, nah seharusnya yang bisa diperoleh adalah UP-nya gitu. Dan pengajuan ini sudah diajukan pada saat itu, pengajuan klaim kematian gitu kan. Ada yang sudah dijawab perusahaan, ada yang belum dijawab. Nah, disitulah yang kami kaji lagi gitu loh. Setiap pengajuan UP kematian, kita lihat lagi di polisnya ini apa sih haknya si PP ketika mengajukan klaim kematian. Nah, seharusnya yang diterima adalah UP, uang pertanggungan. Nah, tapi memang uniknya di polisnya atau produk asuransi Wanarta, terutama yang WI, WSP ya, nilai UP-nya itu sama dengan nilai premi. Gitu. Jadi walaupun mengajukan UP kematian, ya nilainya sama dengan nilai premi gitu. Tapi ada juga yang
kondisi tertentu, misalnya ketika kematian karena kecelakaan, ada bukti-buktinya. Ini kematian karena kecelakaan dan diatur di dalam polisnya ketika peserta itu meninggal karena kecelakaan dalam jangka waktu sekian dan ada syarat-syarat dipenuhinya gitu, maka yang didapat adalah premi plus UP. Nah, maka yang dihitung adalah preminya plus berapa UP-nya. Ada nilai sendiri itu di situ. Atau ada produk yang memang tradisional. Preminya cuma tadi ya 1-2 juta, tapi meninggal nih. Ahli warisnya mengajukan UP. Nah, mengajukan UP atas kematian dari si peserta. Maka yang keluar adalah UP-nya gitu. Nah, ini produknya beda nih. Produknya yang memang produk tradisional lah ya, asuransi yang tradisional. UP-nya berapa juta, ketika meninggal dapat berhak atas UP sebesar berapa ratus atau berapa miliar. Walaupun preminya tidak sebesar itu gitu ya. Tapi itu ya produknya produk konvensional gitu. Namanya asuransi, ada produk tradisional yang memang hanya untuk kesehatan dan jiwa gitu ya. Nah, tentu berbeda gitu dengan polis asuransi dengan produk WI atau WSP gitu. Jadi nilai-nilai itulah yang akhirnya dari kami ajukan verifikasi, kami lakukan verifikasi lagi, keluarlah angka yang kemarin kami juga sudah publish sebesar 12,4 T dari sebelumnya 11,2 T sebelumnya. Gitu. Dan itu bisa kami pertanggungjawabkan. Gitu. Tidak ada kita ubah-ubah tanpa bukti, tanpa dasar, dan ya semua bisa dipertanggungjawabkan. Gitu. Yang pasti tidak ada tim likuidasi tidak memasukkan tagihan PP yang terlambat, yang mengajukan lewat dari tanggal 11 Maret 2023. Itu intinya jawaban untuk Ibu Ibu Gondo dan Ibu Yosefa. Itu ya. Kemudian tadi pertanyaan dari yang sudah menjadi catatan Ibu Sherly dari pertanyaan-pertanyaan yang ada sini, polis asli harus dikembalikan apa enggak? Tidak. Polis asli tidak dipersyaratkan. Ya. Jadi Bapak Ibu tidak perlu mengajukan polis asli. Karena pada saat pendaftaran kan sudah dicocokkan mana asli, mana kopi yang diajukan. Jadi kami tidak mensyaratkan polis asli, kecuali memang sudah dibayar penuh, full. Kalau dibayar full ya harus dikembalikan polis. Tapi kalau misalnya memang lunas bagaimana? Ya memang tidak kita syaratkan. Gitu. Tapi ada lagi, Pak, tapi saya sudah mengajukan nih. Sudah menyerahkan pada saat zaman direksi sebelumnya, gitu kan? Saya mau minta balik. Nah, untuk pengembalian itu ya, kalau memang pemegang polis tersebut itu tidak mengajukan likuidasi, itu kami akan kembalikan dalam waktu ya sepanjang inilah gitu ya. Nantinya untuk PP lain yang itu sudah mengajukan polis aslinya, menyerahkan ya polis aslinya pada saat sebelumnya, nanti kami juga akan umumkan kapan terakhir pembayaran akan dilakukan, ya. Nah, selain itu kami juga akan atur jadwal untuk pengembalian polis-polis yang sudah diserahkan pada saat itu. Jadi nanti ada waktunya. Jadi mohon tolong Bapak Ibu, saya dapat banyak japrian juga dari tim kami juga, dari admin tim likuidasi minta segera diserahkan gitu, polis asli sudah diserahkan.
yang sudah ikut likuidasi walaupun belum gitu. Nah, mohon maaf kalau memang responnya belum bisa dapat segera dilakukan. Kenapa? Karena memang untuk periode ini kita fokus dulu nih untuk pembayaran gitu. Nanti proses yang sudah selesai dilakukan sudah ya sambil berjalan, nanti tim kami juga bisa melakukan pencarian itu. Karena banyak Bapak Ibu polis-polis yang diserahkan itu ada sekitar 4.000 kalau nggak salah, 4.000-an polis, dan itu sebagian sudah diarsip, sebagian ada di kantor, tapi ngacak, ya ngacaknya itu ya nggak sesuai abjad, jadi kita juga nyarinya agak susah nih gitu, butuh waktu gitu. Nah jadi kalau tim kami dari sekarang sudah dikejar untuk cari polis asli tersebut, tentu ya akan menghambat tahapan likuidasi yang sedang kita jalankan sekarang gitu ya. Walaupun itu tetap dilakukan, kami juga ada tim yang untuk tugasnya nyari polis-polis asli yang memang sudah diminta gitu. Jadi kalau memang Bapak Ibu meminta polis aslinya, silakan diminta sekarang. Nanti kami akan jadwalkan, kalau sudah ketemu polisnya, nanti kami akan kembalikan. Gitu. Itu hak Bapak Ibu. Ya, terutama memang pihak-pihak yang tidak ikut proses likuidasi. Tapi kalau ikut likuidasi, kami mohon waktunya, pasti akan dikembalikan. Gitu. Tapi ya mohon pengertiannya bahwa kita fokus dulu deh satu-satu dulu gitu ya. Kita pembayaran dulu, proses pembayaran dulu. Nanti kita akan arrange sambil ini tim kita pun lagi merapikan polis-polisnya yang sudah ada di tim likuidasi, yang sudah itu polis itu diserahkan bukan zaman kami ya. Jadi apa namanya? Jadi dan serah terimanya pun juga ya begitulah gitu kan. Jadi ya kami harus satu-satu ngeceknya nih gitu. Jadi mohon pengertiannya, kita sekarang fokus satu-satu dulu deh gitu. Untuk pengembalian pasti kami kembalikan. Gitu. Kenapa tuh haknya Bapak Ibu belum lunas kan? Kalau udah lunas barulah polis asli harus diserahkan. Gitu. Karena lagi-lagi walaupun Bapak Ibu sudah menerima pembayaran secara proporsional, tapi kan itu belum lunas. Gitu. Jadi ya silahkan kalau mau ada melakukan upaya hukum yang lain gitu kan terkait pencairan tersebut, nanti Bapak Ibu kan harus punya polis aslinya nih untuk pembuktian gitu ya, pembuktian di pengadilan atau di mana gitu. Nah cuman nanti kami akan kembalikan dengan catatan nanti kalau PP yang sudah menerima pembayaran dari tim likuidasi ya kami akan kasih catatan bahwa PP ini sudah ikut likuidasi dan sudah ada dilakukan pembayaran sebesar sekian gitu. Jadi kelihatan kita kembalikan itu seolah-olah jangan sampai gitu. Ini kan juga buat keadilan yang lain juga gitu. Sudah ikut likuidasi, sudah dapat pembayaran sekian, polis asli kita kasih, terus diajukan lagi gitu kan seolah-olah belum terima nih pembayaran gitu. Jadi nanti akan ada perhitungan dari yang sudah ikut likuidasi, ini yang sudah dikembalikan. Sisanya itulah yang bisa dilakukan upaya-upaya yang lain. Gitu. Ya, upaya yang lain bagi apa gitu. Nah, sekarang kan ada rekan-rekan yang mengajukan upaya hukum class action misalnya. Ya, bisa diajukan melalui proses itu gitu ya. Tim likuidasi tidak ada intensi untuk menghambat lah gitu atau mengganggu upaya hukum class action yang saat ini sedang berjalan, dan upaya-upaya hukum lainlah yang nanti akan dilakukan oleh Bapak Ibu kepada pihak-pihak yang seharusnya bertanggung jawab atas peristiwa yang Bapak Ibu alami saat ini gitu ya. Sekali lagi tim likuidasi bukan berlawanan kepada tim likuidasi, dalam artian tim likuidasi tugasnya kita membereskan aset yang ada. Kami siap bertanggung jawabkan itu. Kami siap bertanggung jawab itu. Kami siap bertanggung jawab terhadap aset yang sudah dikumpulkan dan sudah dicairkan. Gitu.
itu tanggung jawab kami. Tapi tim likuidasi mohon dipahami, tim likuidasi jangan dianggap bertanggung jawab atas tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pihak-pihak sebelumnya gitu ya, yang yang menyebabkan hal ini terjadi gitu. Gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi untuk polis asli tidak diserahkan kepada kami. Untuk polis asli nanti tidak perlu diserahkan. Untuk yang sudah menyerahkan pada saat zaman sebelumnya nanti akan dikembalikan. Kalau tidak ikut likuidasi akan segera dikembalikan apabila sudah ketemu ya polisnya. Untuk yang ikut likuidasi kami akan kembalikan tapi ada waktunya. Gitu. Karena harus ada perhitungannya nanti. Ini polis kita kembalikan, dari polis 1M sudah ada pembayaran sekian dari likuidasi. Gitu. Itu yang nanti Bapak Ibu juga bisa perjuangkan melalui mekanisme upaya hukum yang lain. Gitu. Kemudian untuk kapan pembayaran, tadi kami sudah sampaikan pembayarannya akan dilakukan secara bertahap. Apabila sudah ada pencairan, kita akan lakukan pembayaran. Gitu. Bertahap, kita nggak tunggu sampai selesai. Maksudnya semua kita kumpulin dulu, kita jual dulu, terus diendapkan di tim likuidasi sampai di akhir, nggak seperti itu. Apa yang sudah kita bisa cairkan, nanti itulah yang kita bagi. Ya, mudah-mudahan kalau tidak ada halangan, awal Februari inilah kita bisa lakukan pembayaran untuk tahap pertama. Gitu, dengan nilai yang saya belum bisa sebutkan sekarang karena ya kami masih dalam proses gitu ya. Gitu, selama bulan Januari inilah. Gitu. Tapi nanti kami tidak akan menunggu apa yang bisa dicairkan segera kita lakukan. Gitu. Oke, mungkin karena ini sudah jam 19.20, saya juga harus ada pertemuan yang lain juga. Kami juga ya saya lah ya, saya ada agenda yang lain juga, mau ada meeting juga. Ini saya berharap memang dari pertanyaan yang ada itu seharusnya memang sudah tidak ada pertanyaan lagi terkait daftar yang sudah kami buat ini, sudah kami publikasikan. Kami rasa juga sudah jelas gitu ya, lebih simpel, lebih sederhana karena tadi tidak ada voting, semua berhak untuk mendapatkan pembayaran, tinggal mau diambil apa tidak itu haknya Bapak Ibu. Kami akan selalu membuka pintu untuk melakukan pembayaran, berdasarkan ya pengajuan permohonan yang Bapak Ibu akan lakukan lah gitu. Dan kalau memang belum diambil ya kita akan titipkan nanti ke pengadilan. Seperti itu. Mungkin bagaimana Bu Sally untuk ini saya lihat di sini masih banyak yang raise hand. Kemudian dari komentar juga banyak sekali ini, kalau di saya sih 99 plus, jadi kayak ada ratusan pertanyaan juga. Mudah-mudahan sudah menjawab apa yang kami sampaikan, sudah menjawab semuanya. Kalaupun belum, silakan disampaikan kepada kami, bisa melalui admin. Kemudian kan Bapak Ibu juga ada yang diwakili oleh leader-leadernya masing-masing gitu ya. Nanti juga bisa ditanyakan, nanti kami juga akan berusaha untuk menjawab sebaik mungkin lah gitu. Intinya tentu ya sekali lagi lah untuk closing statement ya Bu Sherly ya dan Bapak Ibu semua, kami tim likuidasi sejak awal ya berkomitmen untuk ini bisa melakukan pemberesan seefektif mungkin untuk dapat dibayar kepada Bapak Ibu. Memang kami memahami nilai ini masih jauh dari harapan Bapak Ibu semua. Tentu ya kami rasa ya tugas tim likuidasi tidak bisa bekerja sendirian gitu ya. Kami juga sudah sampaikan ini ke semua koordinator ya sebagian koordinator lah ya, sebagian leader masing-masing kelompok
yang polis gitu yang daftar likuidasi. Message-nya adalah tentu message-nya adalah kita punya porsi masing-masing. Kami akan menjalankan tugas fungsi kewenangan kami sesuai POJK, dan untuk upaya-upaya lainnya yang dilakukan oleh Bapak Ibu, kami pasti akan support. Gitu. Seperti yang class action yang dilakukan saat ini, dan mungkin ada upaya hukum lain gitu yang membutuhkan juga peran dari audit dari likuidator gitu ya, untuk membantu gitu Bapak Ibu mendapatkan hasil yang lebih baik gitu, yang optimal gitu. Kami tim likuidasi sangat support, sangat mendukung, dan akan membantu dengan sebaik-baiknya sesuai porsi yang ada gitu, berdasarkan kewenangan kami dalam peraturan di POJK ataupun di Undang-Undang Asuransi. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan di waktu yang mungkin sudah ya berapa jam nih? Hampir udah 3 jam ya. Gitu. Mungkin saya kembali lagi ke Bu Sherly. Terima kasih. Terima kasih Pak Harfardi untuk penjelasannya. Baik Bapak Ibu, karena waktu sudah menunjukkan 19.24 dan kita sudah melebihi dari tenggat waktu sebenarnya tadi harusnya kita selesai pukul 18. Namun kami sangat memahami bahwa begitu banyak pertanyaan, begitu banyak penjelasan yang harus disampaikan, namun karena keterbatasan waktu, kami mohon maaf. Namun Bapak Ibu dapat mengajukan pertanyaannya kepada tim likuidasi, boleh melalui leadernya masing-masing, nanti boleh sampaikan ke tim likuidasi, atau Bapak Ibu bisa menanyakan langsung melalui admin WA, melalui admin tim likuidasi. Memang Bapak Ibu, eh, mungkin bagi yang WhatsApp belum sempat terjawab, karena memang banyak, kami mohon waktu dan kesabarannya, dan sebagaimana sampaikan Pak Harfadi, tim likuidasi berjuang bersama Pak Ibu untuk melakukan proses pemberesan ini. Dan sekali lagi, kami mengucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu untuk bergabung dalam rapat tata cara pembahasan terkait pemberesan aset, dan kita bertemu lagi di lain kesempatan. Sekali lagi, salam sehat dan sampai jumpa. Selamat sore dan selamat malam Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu semua.